Lupakan sejenak kisah romantis yang selama ini Anda dengar. Di balik senyum memikat sang legenda penakluk hati, tersembunyi sebuah rahasia gelap yang mampu mengguncang sejarah Eropa. Giacomo Casanova tidak hanya dikenal sebagai perayu ulung, melainkan sosok sentral dalam sebuah skandal okultisme di jantung elit Eropa. Catatan rahasia yang lama terkubur mengungkapkan bahwa pesonanya hanyalah kedok belaka. Di bawah gemerlap cahaya istana, terdapat altar pemujaan rahasia yang ia gunakan untuk memanipulasi, memeras, dan mencuci otak para penguasa. Persiapkan diri Anda untuk menyelami sisi paling gelap dari pria yang menjadikan sihir hitam dan tipu daya sebagai senjata utamanya. Casanova mengetahui kelemahan terbesar para bangsawan kaya pada masanya adalah keserakahan dan ketakutan akan kematian. Ia memanfaatkan obsesi mereka terhadap alkimia dengan mengklaim dirinya memiliki kekuatan supranatural. Dengan kepandaiannya menciptakan ilusi dan racikan kimia rahasia, ia meyakinkan para aristokrat bahwa ia mampu mengubah timah menjadi emas dan memiliki ramuan keabadian. Bangsawan-bangsawan yang putus asa ini menyerahkan kekayaan, tanah, bahkan rahasia negara kepadanya, terbius oleh janji-janji palsu yang dirancang dengan sangat brilian. Setiap tetes emas yang mereka harapkan justru mengikat jiwa mereka lebih dalam ke dalam jaring penipuan sang Casanova. Di Paris yang penuh dengan intrik politik, Casanova menyelenggarakan pertemuan-pertemuan rahasia yang dibalut dalam ritual sihir hitam. Menggunakan pentagram, mantra-mantra kuno, dan obat-obatan halusinogen, ia menciptakan pengalaman mistis yang membuat para petinggi negara percaya bahwa mereka sedang berkomunikasi dengan entitas dari dunia bawah. Ketakutan yang ditanamkan dalam benak para penguasa ini membuat Casanova memiliki kendali penuh atas kebijakan publik. Keputusan demi keputusan strategis tidak lagi dibuat di ruang sidang istana, melainkan ditentukan oleh bisikan sang okultis di tengah ritual bayangan yang mencekam dan penuh darah buatan. Bukan hanya ilusi sihir yang ia gunakan, Casanova juga membangun jaringan intelijen pribadi yang sangat efisien untuk memeras elit Eropa. Melalui pengakuan rahasia yang ia dapatkan selama ritual, ia mengumpulkan bukti-bukti perselingkuhan, korupsi, dan kejahatan tersembunyi milik keluarga kerajaan. Surat-surat berstempel darah menjadi senjata mematikan untuk membungkam siapa saja yang berani menentangnya. Ia bermain sebagai agen ganda, mengancam satu negara dengan rahasia negara lain. Kekuasaan yang ia genggam dari balik layar jauh melebihi kekuatan para raja, mengubah sejarah Eropa hanya dengan goresan pena dan ancaman halus. Salah satu korban paling tragis dari manipulasi okultismenya adalah Madame Durfe,
seorang bangsawan wanita Prancis yang sangat kaya dan terobsesi dengan hal-hal gaib. Casanova mencuci otaknya secara perlahan, meyakinkannya bahwa jiwa wanita itu harus dilahirkan kembali ke dalam tubuh anak laki-laki mistis agar mencapai pencerahan abadi. Melalui serangkaian ritual palsu yang mahal dan sangat merendahkan, Casanova berhasil merampas hampir seluruh kekayaan keluarga D'Urvey. Ketika sang bangsawan menyadari bahwa ia hanyalah pion dalam permainan iblis sang Casanova, segalanya sudah terlambat. Ia ditinggalkan dalam kemiskinan, kehancuran mental, dan aib yang tidak termaafkan. Namun, permainan gelapnya tidak bertahan selamanya tanpa perlawanan. Di Venesia, pengadilan inkuisisi akhirnya mencium aroma sihir hitam dan bidah yang menyengat dari aktivitas Casanova. Ia ditangkap dan dijebloskan ke dalam penjara Piombi yang sangat terkenal akan keamanannya. Meski demikian, legenda mengisahkan pelariannya yang luar biasa dari atap penjara tersebut. Banyak desas-desus beredar bahwa pelarian ini bukanlah hasil dari kejeniusan semata, melainkan ada campur tangan dari entitas gelap yang telah lama ia sembah, memberikannya perlindungan gaib untuk kembali melanjutkan teror manipulasinya di bagian lain benua Eropa. Setelah lolos dari Venesia, jangkauan pengaruh Casanova justru semakin meluas. Ia berkeliling dari satu istana ke istana lainnya, dari Rusia hingga Inggris, membawa bayang-bayang okultisme bersamanya. Para raja dan ratu, tanpa sadar, telah diubah menjadi boneka bernyawa yang keputusannya dikendalikan oleh sang agen kegelapan. Perjanjian perang, aliansi politik, dan pembagian wilayah Eropa pada masa itu konon banyak dipengaruhi oleh ramalan palsu dan nujum yang direkayasa oleh Casanova. Ia adalah hantu di balik tahta, menyebarkan ketidakstabilan demi keuntungan pribadi, sambil terus memuja kekuatan kegelapan yang memberinya wewenang tanpa batas. Di akhir hayatnya, Casanova mengasingkan diri di sebuah kastil terpencil di Bohemia, menulis memoir yang kelak akan mendefinisikan warisannya sebagai seorang petualang cinta romantis. Namun, para sejarawan rahasia meyakini bahwa memoir tersebut adalah tipu daya terakhirnya untuk menutupi kejahatan terbesarnya dari mata sejarah. Tulisan-tulisan itu hanyalah sampul indah untuk mengubur fakta bahwa ia adalah seorang pemuja iblis, manipulator ulung, dan dalang bayangan yang menghancurkan tatanan moral Eropa. Hingga hari ini, di balik lembaran sejarah yang kita pelajari, roh okultisme sang Casanova mungkin masih menertawakan dunia yang berhasil ia tipu.